Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Adetria. Kali ini bikin konten lagi nih guys. Bikin konten. Maaf nih guys ya. Bikin konten tentang kisah nyata saya nih. Kisah nyata saya tentang apa ya? Nanti sebentar dulu ya. Sebelum ngomong lanjut, jangan lupa nih like, subscribe, dan komentarnya di channelnya Adetria. Jadi ini kisah nyata saya tentang menceritakan ada orang indigo yang mau beli tanah. Jadi gimana ya? Tapi sebelum ngomong lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya, komentarnya. Mari diputar dulu intronya. Ini guys, kita bikin konten tentang kisah nyata saya tentang ada orang mau beli tanah, tapi dia itu orangnya indigo. Indigo itu apa ya? Bisa melihat makhluk halus dengan indranya dia. Kalau saya sih nggak bisa. Namanya kalau nggak salah Pak Suroto. Ini kisah nyata saya ya guys. Dan waktu itu saya iklan tanah. Ceritanya gini, saya kan jual beli tanah nih, istilahnya ada orang jual tanah, kita iklankan lewat media sosial. Terus ada orang jual rumah, saya iklankan di media sosial. Nah ini kebetulan tanah ini punya Mas Jito. Mas Jito itu masih familinya. Dulu Mas Jito itu pernah pergi ke Jepang, terus ketemu sama anaknya Pak D di sana. Mas Jito itu intinya temennya anaknya Pak D saya yang pernah kerja di Jepang itu. Dan sampai sekarang juga masih ada tanahnya, belum terjual mungkin ya. Kisah nyatanya seperti ini. Jadi Mas Jito beli tanah. Terus ya anaknya Pak D itu ngomong sama saya, itu ada tanah mau dijual, punya siapa, ayo kita lihat. Kita lihat bareng-bareng. Akhirnya lokasinya sudah dicek, tepatnya lokasinya di daerah Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi dari kecamatan Panggang itu kalau nggak salah desanya Giri Sekar ya guys, Giri Sekar. Nah itu kisahnya awalnya seperti itu awalnya. Jadi Mas Jito itu beli tanah. Harganya berapa dulu nggak lupa saya tuh ya, luasnya sekitar 500, lokasinya di atas tebing, di atas gunung. Jadi ini rumah. Nah ini ada tanahnya ini, jadi view-nya bagus banget, view-nya menuju ke gunung lah, pokoknya bawahnya lembah-lembah kampung, bagus banget. Itu di daerah Giri Sekar, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini kisah nyata saya nih guys. Setelah itu ada beberapa hari Mas Jito sama Mas Jayus anaknya Pak Desa itu ngomong, itu diiklanin aja lagi katanya, biar ada untung. Oke, saya iklankan tanah yang di Giri Sekar itu. Saya iklankan sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan lah, kurang lebih 2 bulan itu. Akhirnya ada orang ngechat saya, Mas, tanah ini masih ada nggak? Masih. Harganya berapa? Sekian. Oke, kita mau cek boleh nggak? Kalau cocok saya beli. Oke, silahkan. Dana saya cukup dengan harga sekian. Setelah janjian hari apa, akhirnya dia ketemu di rumah saya. Rumah saya kebetulan di Pundong, Bantul, Yogyakarta ya guys. Nah ini jujur aja sih, saya memang usahanya jual beli tanah atau properti punya orang, saya iklankan gitu guys. Jadi ini tanah-tanahnya orang. Kebetulan tanahnya Mas Jito itu mau dijual lagi ya guys, makanya saya iklankan. Nah orang itu namanya kalau nggak salah Pak Suroto apa Pak Broto, pokoknya Toto kayak gitulah. Datang ke rumah saya, orangnya kurus, tinggi, putih lah, sama istrinya waktu itu. Datang sama istrinya lah, kalau ya lupa ingat sih saya, tapi ini kisah nyata real ya guys. Akhirnya datang ke rumah saya, ngobrol,
saya minat tanah ini bla 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 bla. Nah, singkat cerita, orangnya namanya tamu ya guys, kita kasih air minum, ya istilahnya selajimnya orang bertamu lah, kita ngobrol ngalor ngidul, terus tanya tentang tanah itu bagaimana, ini bagaimana. Nah, lama-lama ngobrol-ngobrol ini dan itu, akhirnya dia juga nanya berkecimpung di dunia tanah saya itu berapa lama, terus kenapa tanah saya iklannya kalau banyak di Gunung Kidul bla 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 bla. Kebetulan saya kan posisinya di Pundong Bantul Yogyakarta nih, dan itu letaknya tanah yang mau dijual itu di Panggang Gunung Kidul ya guys. Setelah ngobrol ngalor ngidul bla 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 bla, akhirnya Pak Broto ini, Pak Broto apa Pak Suroto, pokoknya Pak To lah gitu aja. Pak To ini ngomong bahwa saya itu indigo katanya. Indigo maksud saya apa nih? Gitu kan. Indigo dia itu sering melihat makhluk Tuhan yang ya istilahnya jin atau setan secara nyata, jadi nggak pakai jampi-jampi apa, dia itu mempunyai indera keenam. Saya juga sampai merinding ya guys. Akhirnya oke lah, istilahnya saya nggak peduli ini dan itu, tapi dengan jiwa penasaran saya kan, akhirnya saya pengen tanya, bener nggak mas, Pak, sampean itu mempunyai ini? Iya, saya udah lama seperti ini. Wah, enak ya Pak, bisa melihat setan tanpa ada mantra-mantra. Wah, itu tersiksa mas katanya. Kenapa bisa tersiksa Pak? Saya bilang, ya karena kita tanpa sadari ada nongol gitu. Terus saya kan rada-rada kepo, bentuknya kayak gimana Pak? Ya bentuknya kayak gitu, yang ada di film-film kayak gitu, bener. Tapi sekilas gitu loh, jadi nggak menampakkan diri, ya enggak. Maksudnya kata orang indigo itu nongol hilang gitu, nongol hilang. Jadi apa di semua tempat ada Pak? Banyak. Di sekitar saya ada nggak Pak? Tadi ada, sekarang sudah nggak ada gitu. Jadi ini kisah nyata saya guys. Waduh, saya bilang kok bisa begitu? Enak ya Pak? Apa ada kisahnya apa gimana gitu loh? Kok bisa bisa menampakkan kayak gitu, suka dukanya gimana gitu loh. Wah ya agak tersiksa mas, kadang-kadang kita lagi naik motor sebut di depan, akhirnya kita kayak ngerem gitu. Kalau kayak sampean kan tidak ngelihat apa-apa ya lancar terus, kayak saya itu ngelihat ya terpaksa kita harusnya banter ngegas tapi berhenti gitu mendadak. Oh gitu ya Pak ya. Terus ngobrol ini dan itu, akhirnya ayo kita cek, jadi nggak cek tanah ke Gunung Kidul? Iya jadi Pak, udah jadi. Setelah dia udah ngobrol, udah minum lah, udah mau OTW ke Gunung Kidul, kebetulan dia sama istrinya, kalau saya sendiri ya guys, naik motor itu. Nah lewat jalan Imogiri itu, Imogiri. Dia mau naik motor juga nggak langsung naik, pegang helm, diem dulu, terus pakai helmnya. Terus saya tanya, Pak, apa tadi, kenapa pakai helm berhenti? Tadi ada yang duduk di motor saya katanya. Apa Pak? Saya bilang, ya hantu katanya. Saya juga takut ya guys, takut sekali. Oke lah, udah berjalan lagi kayak naik motor, bismillah, jalan pelan-pelan. Kalau saya kan udah hafal jalan, jadi posisinya saya di depan. Jalan di depan terus, dia naik kebetulan lewat Siluk, dari Imogiri ke Siluk ke Panggang itu. Nah pas belokan ke arah jembatan Siluk, yang jembatannya memang sebelah rusak tapi sebelahnya udah bagus, udah dibangun itu, dia berhenti juga di situ. Terus saya berhenti, saya agak jauh, kok lama banget ini Bapak Pak To ini kok nggak nyusul saya. Akhirnya Pak To itu langsung ngampiri saya. Maaf mas, tadi agak lambat katanya. Itu tadi ada nenek-nenek lewat. Padahal posisi jalan itu sepi ya guys. Sebab waktu itu kan agak siang, saya jam 12-an lah, jam 12 jam 1 siang itu.
Kok ada nenek-nenek mana, saya bilang tuh, padahal jalanannya sepi kok, katanya ada nenek-nenek nyebrang gitu. Udahlah, kita jalan lagi. Ya memang kita jalan sama orang indigo yang tadi Pak To bilang itu, ya harus sabar ya guys, karena kalau saya mah lancar aja. Mungkin Pak To itu di perjalanan itu melihat makhluk-makhluk yang, ya itu namanya orang indigo kayak gitu. Tapi ini saya bener apa tidaknya Pak To, ya terserah ya guys. Yang penting saya itu cerita konten kali ini, ada orang mau beli tanah, kebetulan orangnya indigo gitu loh. Nah itu guys, itu aja kisah nyatanya ini konten kali ini. Akhirnya jalan lagi, kira-kira sampai di daerah Panggang itu kan lewatin hutan-hutan itu. Ngelewatin hutan-hutan, kalau saya tuh jalannya naik turun, kalau saya tuh jos aja lah. Soalnya saya tinggal juga Pak To nanti pasti ngikutin, soalnya jalannya kan cuma itu gitu loh. Jadi nggak ada belok-belok lagi jalan aspal itu. Jadi saya jos terus sampai terminal Panggang, saya nungguin lagi di situ. Lama banget. Terus Pak Tonya datang di belakang kita gitu. Ngomong lagi, "Maaf Mas, tadi saya agak lama, ada ada orang ngawe-ngawe saya," katanya. Saya bilang, orang ngawe-ngawe saya gimana? Saya pikir tapi kan saya sudah paham kalau orang indigo mungkin melihat ya guys. Kalau saya tidak, ya percaya silakan, juga tidak apa-apa. Ya memang daerah Panggang ke atas, daerah Silu, Imogiri ke Panggang, Gunung Kidul itu memang banyak hutan. Maksudnya ada rumah-rumah tapi jarang gitu loh. Jadi banyak kan hutan-hutan kayak gitu, hutan-hutan jati, jalannya naik turun. Setelah itu jalan lagi ke arah di daerah Legundi itu JLS itu ya. Itu juga berhenti lagi di situ. Berhenti lagi lama itu. Terus kayak Pak To itu berdiri di atas motor, ya agak naik motor tapi istilahnya itu nggak berhenti tapi nggak jalan, maksudnya itu pelan jalannya tuh. Saya udah berdiri di depan ini, jadi dia jalan itu. Terus Pak To waktu itu kan dia baru naik gunung sama saya ya, hari itu gitu loh. Terus berhenti di saya, terus ngomong lagi, "Wah, di sini banyak makhluk ininya Mas." "Makhluk apa Pak?" Saya bilang, "Ya makhluk halus, makhluk ini. Kayaknya di sini sering kejadian tabrakan ya, kecelakaan." Ya memang bener di daerah Legundi itu ya sering ya ada kejadian tabrakan. Nggak tahu orangnya meninggal dunia apa tidak, saya tidak tahu. Yang jelas di daerah Legundi Panggang itu sering banget ada kejadian gitu loh. Kejadian kecelakaan. Adapun meninggal dan tidaknya saya juga tidak tahu. Ada motor sama motor. Tapi dengan orang indigo seperti Pak To ini bisa tahu ya guys. Nama jelasnya itu Pak Subroto apa Pak To saya juga tahu lah. Pokoknya Suroto apa Pak Broto, saya lupa ingat itu. Tapi ini real guys, ini tidak bohong. Terus berjalan akhirnya dari perempatan Legundi itu sampai ke Giri Sekar itu udah deket. Akhirnya naik menuju tanah itu. Jadi naik ya, tanahnya lokasinya seperti ini jalan, terus ini bukit-bukit, ini rumah banyak rumahnya sih, tapi ya masih jarang gitu. Nah terus kata Pak To itu setelah cek lokasi, wah itu di pohon jati itu ada 2 loh Mas. "2 apa Pak?" saya bilang kan gitu. "Itu ada orang anak kecil katanya lagi bergelantungan." Ya saya juga merinding, waktu itu memang posisinya siang, jam 2 siangan itu kurang lebih sampai menuju lokasi itu. Istilahnya, wah kok kayak gitu ya Pak. Akhirnya di situ di lokasi tanah ngobrol ya, istilahnya sembari istirahat gitu karena perjalanan lumayan jauh. Ngobrol ya kayak gini Mas, kalau saya itu orang indigo, jadi ngelihat itu enggak nampak, terus hilang lagi, nampak, ngelihat lagi. Terus itu Pak, saya tanya rada kepo, apa itu makhluknya itu menunggu di situ apa enggak? Ya ada yang memang di situ katanya, ada yang memang
bukan penunggu di situ, cuman ya lewat gitu loh. Kayak tadi saya di jalan-jalan itu banyak yang lewat gitu loh. Jadi apa penunggu di situ apa enggak saya nggak tahu. Nah, terus tanah yang ini gimana Pak? Ada penunggunya enggak ini? Terus dia tengok kiri kanan. Terus ya agak tatapannya tuh kayak tatapan kosong, melongo gitu loh. Kalau bahasa Jawanya tuh melongo. Ada banyak Mas di sini. Ada walaupun nggak banyak, ada beberapa tempat ini memang penunggunya. Memang lokasi tanahnya itu kebun jati ya guys, kebun jati. Jadi tanah, jalan, terus lembah-lembah kampung. Nah, ini kiri rumah, belakangnya juga rumah ya. Ya ada rumah lagi agak jauh gitu loh. Nah, ternyata ya di kampung yang kebun-kebun seperti itu banyak penunggunya. Nah, terus saya tanya, ya wajar lah Pak, di sini kan banyak kebun jati, terus mungkin apa namanya penunggunya banyak. Terus kata Pak Tok, tidak semuanya seperti itu katanya, bahwa penunggu ya makhluk-makhluk halus yang seperti ini, istilahnya hantu-hantu seperti ini tidak merta ada di hutan-hutan, bahkan di luar, di kota juga banyak katanya gitu, kata Pak To itu. Cuman kita aja tidak tahu. Kalau saya itu indigo, jadi bisa ngerti bahwa di situ bener-bener ada penunggunya. Oh begitu. Oke guys, cerita nyata seperti itu. Ya mohon maaf dalam penyampaian konten kali ini agak rancu ya guys, agak belibet, tapi tidak apa-apa. Ini hanya konten real, ini hanya konten YouTube, tapi ini kisah nyata saya. Jadi kisah nyata, ada orang mau beli tanah tapi orangnya indigo, jadi bisa melihat hantu. Ya, Anda percaya syukur, tidak juga tidak apa-apa. Jangan lupa like dan subscribe-nya, komentarnya. Mungkin teman-teman atau subscriber saya atau yang nonton channel saya yang mau investasi tanah di Gunung Kidul apa di Yogyakarta, silahkan hubungi nomor WhatsApp saya 089 540 123 1363. Tanah di Gunung Kidul, tanah di Yogyakarta itu investasi yang sangat bagus ya guys, karena tanah di sini tidak ada yang katanya turun naik terus naik terus dan naik terus. Ini ada tanah yang harga luasnya 790 SHM, harganya itu 70 juta guys. Itu tepatnya di Saptosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini tepatnya bagus banget ini. Oh, ada ya istilahnya seperti ini. Ini videonya seperti ini. Tuh. Di kebun-kebun jati seperti ini guys, di daerah Saptosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi buat para teman-teman yang mau investasi, silakan hubungi nomor WhatsApp saya 089 540 123 1363. Oke, begitu dulu ya guys. Ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Investasi tanah itu tidak ada namanya kata rugi. Untung terus untung, untung terus pokoknya. Ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. See you, love you, bye-bye.